Saya ngelihat dia tuh galak, terus defensifnya luar biasa. Banyak kekurangan-kekurangan yang saya tahu. Dia cukup baik tapi nggak punya kompas dalam hidup. Bahkan keluarganya bingung, Bang. Sampai sekarang keluarga Ratu nanya ke gue, kok bisa Ratu nurut sama Marcel? Dia mulai terbuka secara mendalam tuh tentang hidup aslinya kayak gimana. Saya mikir dia udah putus asa, Bang, waktu itu pas awal ketemu. Saya udah mau udahan aja lah gitu. Dia percobaan bunuh diri udah 17 kali, Bang. Nah dari situlah justru malah membuat dia tertarik. Semakin ngejar, semakin mas nikah yuk gitu. Banyak penilaiannya kayak gue sama Ratu pasti pesulap merah nafsunya doang. Ratu ke pesulap merah pasti duitnya doang. Karena dia ngelihat pakaiannya seksi-seksi dulu kan. Iya. Nah bayangin untuk merubah dari seksi sampai pakai hijab itu berat loh. Wah, kita daripada menikahi wanita mendingan jajan, Bang. Nggak perlu bertanggung jawab sama hidupnya kan. Beda Kalau itu cuma komitmennya, iya. Iya. Nah sedangkan menikah itu komitmennya lebih besar, bukan nafsu doang. Balik lagi di Pejuang Tobat, tapi kali ini mungkin pembahasannya nggak biasa ya. Jadi tadi kan udah bahas banyak banget sama Lady ya. Iya, betul. Semuanya pasti tahu ini bintang tamu saya sekarang siapa? Pesulap merah. Merah. Ya betul, luar biasa. Tapi sekarang belakangan disebutnya buaya merah. Wah, udahlah itu omongan netizen, kita nggak usah Iya, dengar. biarin. Tadi Kak Marcel, panggilnya Marcel ya, karena tadi udah kenalan namanya Kak Marcel. Kak Marcel, tadi kan aku kan udah denger nih, ya sedikit lah cerita tadi sama Lady, sama istri juga. Nah aku di sini nih nggak mau bahas apa yang tadi udah dibahas. Iya, betul. Karena buat aku kayak ya udahlah, nanti biar teman-teman nanti nonton sendiri. Iya. Yang aku pengen tanya, ini kan juga lagi rame, tapi aku nggak mau ngebahas masalah yang lagi menerpa Kak Marcel dan keluarga, tapi aku pengen lebih nanya, dulu ketemu sama Kak Ratu, awal mulanya tuh apa yang bikin Kak Marcel tuh dia nih? Jadi memang saya pertama ketemu inget banget. Itu di sebuah kayak cafe bar gitu. Itu Aldi Taher tuh yang ngajakin. Aldi Taher? Iya. Sel, sini meeting, ada yang mau ngajakin proyekan tinju nih. Korofi mau ngadain tinju. Dia bisa tinju? Nggak bisa dia. Iya, nggak bisa dia. Iya, nggak ngerti juga. Nggak ngerti dia. Iya, tadinya dia mau bayar promotor gitu lah, buat ngadain tinju. Sama Vicky Prasetyo dan semacamnya. Nah, akhirnya ketemulah nih di cafe bar, ada Ratu tuh di sana. Gitu. Dikenalin sama Korofi. Sel, ini Ratu nih gitu. Karena dari situ juga Ratu bilang, dari situ Mas sebenarnya aku udah bilang ke Korofi untuk kenalin aku dong ke pesulap merah gitu. Ratunya bilang. Nah tapi pada saat itu aku kurang notice dia, Bang. Karena aku kan nggak minum. Aku sama kru-kruku tuh ngumpul ya, minumnya kayak orange juice gitu-gitu doang. Kayak non-alkohol non-alkohol, soda-soda. Jadi kita memisahkan diri dari kumpulan orang-orang yang minum. Iya, inilah apa namanya, jaga ya. Iya, ngejaga. Biar ngerinya khawatirnya dituangin ini alkohol gitu. Iya. Saya nggak suka sebenarnya, bukan karena berjaga-jaga. Iya, berjaga-jaga. Nah, makanya kita misahin diri. Terus Ratu tuh ngumpul sama Korofi dan lain-lain kan. Dia mulai ngedeketin lewat gitu. Saya nyadar tuh lewat. Berharapnya ditegur kali, diajak kenalan. Memang pada saat itu dia akhirnya saya nggak notice dia kenalan. Aku mau kenal kamu dong gitu. Ratu. Iya kenalan tapi kelewat doang udah. Selesai nggak kontak-kontakan. Lama nggak kenal-kenalan juga, nggak tukaran nomor dan semacamnya. Tiba-tiba ada satu jadwal podcast di Korofi yang pas saya datang, kok sama Ratu? Oh ini yang waktu itu nih gitu. Waktu itu ketemu gitu. Nah setelah kita menikah, baru ceritalah. Ternyata itu podcast sudah di-set sedemikian rupa. Gitu. Ketika Korofi ngundang Ratu memberikan syarat. Aku nggak mau datang ke podcast. Kecuali ada pesulap merah. Gitu. Jadi macomblangnya tuh Korofi ya? Iya, iya benar macam. Iya betul, Korofi itu. Jadi Ratu memberikan syarat ke Korofi. Pokoknya harus ada pesulap merah. Iya. Kalau nggak ada pesulap merah, nggak mau datang. Gua nggak mau podcast. Iya. Oh itu. Iya. Datanglah tuh kita. Ketemu di situ. Istriku dulu di host horor kan. Host horor. Aku yang memberantas horor. Nah itu gimana tuh? Maksudnya? Nah itu. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol tuh soal apa namanya? Mistik. Terus tadi apa? Bahasa Yunaninya tadi apa? Mistikos. Keren loh. Iya.
tadi udah ngebahas sama pesulap Iya, merah betul. sama Kak Marcel nih. Apa ya? Mistikos itu bahasa asli Yunaninya dari mistik itu Iya. tuh sesuatu Sesuatu hal yang hanya bisa dilakukan oleh dipelajari. orang, iya, yang bisa dipelajari dan hanya mereka yang bisa mempelajari yang bisa praktekin. Iya, dan itu kan sebenarnya kan benar tadi. Kayak ketok magic, itu mistik tuh. Iya Bengkel, kan? iya, karena kan yang tahu cara ketok magic orang yang mempelajari. Itu kan sebenarnya teknik kan. Kalau orang kan dulu Iya. bilang, enggak itu kenapa nggak boleh lihat? Itu ada jinnya. Jinnya, iya. Nanti kalau dilihat penyoknya tetap ada. Iya, padahal kan rahasia yang harus dijaga tekniknya. Iya kan, Betul. supaya nggak dibeli sama orang lain, nggak Betul. dipakai sama orang lain. Iya. Ya istilahnya nanti konsumennya dia ambil lah Iya, customer-nya lah. bener. Jadi Betul. tadi ngobrol sama Kak Marcel, Iya. cerita-cerita tentang gimana sih dulu mengcounter dukun-dukun lah, dukun Iya, betul. santet lah, dukun pelet lah, akhirnya bisa membuktikan lah. Iya. Terus akhirnya tuh kan tadi bener kata Ketemu. Kak Marcel, Iya. ngeberantas horor-horor itu Iya. lah. Nah, acara istriku tutup gara-gara aku muncul. Wah, enggak itu Luar biasa, makanya dia minta tanggung jawab. itu gimana? Maksudnya Apa? akhirnya kan acara dia tutup, ini emang itu nggak ada sempat perdebatan kah, selek kah atau? Enggak, karena dia kan acaranya sebenarnya bukan horor yang nampil-nampilin jin-jinan, bukan. Tapi gimmick-gimmick kesurupan ada di acara TV-nya. Gimmick-gimmick kesurupan, terus juga kayak misalkan dia pura-pura bisa merasakan indigo-indigoan dan semacamnya, ada memang. Nah, tapi ketika awal ketemu sama Ko Rofi ada beberapa perdebatan, tapi dia juga ngikutin saya, udah cukup banyak nonton video saya, jadi ngerti kesurupan itu seperti apa. Jadi malah nyambung tuh ketika ketemu di situ. Nyambung ketika ketemu, terus juga kita ngobrol lebih dalam, tukaran Instagram waktu itu, udah mulai follow-followan Instagram. Follow-followan Instagram, akhirnya kita meeting project, ketemuan lagi berdua. Saya mikir, wah ini mah kayaknya jadi teman aja deh di entertain. Gitu, Bang. Awalnya kayaknya Kak Marcel yang mikir kayak gitu. Iya, pas ketemu pertama, aku kayak, dia katanya gregetan ya, "Mas tahu nggak dari cowok-cowok yang ngedeketin aku," katanya. Biasanya ketika aku bayar makanan itu, aku yang bayar, cowok tuh nahan terus bayarin gitu. Tahu nggak, dari semua cowok kamu doang yang aneh katanya. Aku yang bayar ya makannya. Ya udah, iya boleh. Karena nggak, tapi nggak nih, ini yang menariknya gini. Kak Marcel ini tadi barusan bilang, maksudnya tadi kan kita juga udah kenalan kan, Lady juga kenalan, maksudnya Kak Ratu ini kan bukan perempuan yang nggak menarik gitu loh, maksudnya tadi Kak Marcel juga bilang gitu, dia udah bolak-balik juga, teman cowoknya juga banyak, dan Kak Marcel ngelihat yang dideketin. Iya. Terus Kak Marcel bisa bilang, ya udahlah, masih bisa mikir, ini buat laki-laki nih cukup langka ya. Iya. Tadi pemikiran, ya udahlah nggak apa-apa, jadi teman aja dulu. Iya benar. Karena saya ngelihat dia itu ini Bang, saya kan kebetulan bisa membaca micro expression ya, body language dan semacamnya. Saya ngelihat dia tuh galak, terus defensifnya luar biasa. Dan ketika saya belajar ngobrol lebih dalam, dia tuh kalau ada cowok-cowok yang ngedeketin dia terus kayak menuju kayak pegang tangan, touching lah ya. Enggak, langsung skip dia. Menjaga itu dia. Oh, berarti dia. Nah, dari situ saya kan coba tuh waktu itu ngelihat, ini mah sulit nih. Kan kita ada hasrat nakal ya, cowok ya. Iya, kita bisa ngelihat wanita nih. Ini mah sulit nih. Terus kayaknya kalau bermasalah sama dia bakal ribet nih, gitu. Udahlah, ini jadi teman di dunia entertain. Saya berharapnya ngobrol-ngobrol aja. Akrab aja ya, temenan. Akrab aja. Bahkan makan pertama kan di kafe gitu kan, terus saya ajak makan telur gulung. Telur gulung? Sumpah, telur gulung. Pakai naik motor. Sumpah, telur gulung, cilor. Gitu. Iya, pecel lele makannya. Nah, orang mikirnya kan, wah dia mas kelas, dia makan high class. Iya. Betul, banyak pria-pria yang ngedeketin dia dengan cara itu. Malah nggak suka dia. Dia nggak suka, karena dia nggak suka pria-pria yang kaya raya dari keturunan. Nah, pas dia tahu cerita hidup saya berawal dari tukang gorengan, jadi karyawan terus jadi ojek online dan semacamnya. Keren. Nah, dari situ ojek online terus jadi artis jadi punya usaha dan semacamnya sendiri. Saya tulang punggung keluarga dari umur 16 tahun. Dia ngelihat, oh ini alasan dia ngirit-ngirit gitu. Oh ini sekelas besar dia makanannya di pinggir jalan. Udah tahu struggle-nya. Iya. Nah, dari situlah justru malah membuat dia tertarik. Semakin ngejar, semakin, mas nikah yuk gitu.
Dia mulai terbuka secara mendalam tuh tentang hidup aslinya kayak gimana. Banyak kekurangan-kekurangan yang saya tahu. Dia cukup baik tapi nggak punya kompas dalam hidup. Dia akhirnya bergaul dengan pergaulan yang salah gitu. Akhirnya banyak kejeblos, masalah dan semacamnya. Saya mikir dia udah putus asa bang waktu itu pas awal ketemu. Saya udah mau udahan aja lah gitu. Dia percobaan bunuh diri udah 17 kali bang. Bayangin. 17 kali. Yang orang lain lihat kan perfect. Yang orang lain itulah ya. iya kan? Orang tuh ngeliatnya dari luar. Iya, maksudnya kadang nih orang tuh ngejudge orang, maaf ya. Iya. Nih buat orang-orang yang maaf ya, yang mungkin jempolnya enteng ya. Iya. Mungkin kalian tuh bisa ngelihat ini orang nggak apa-apa deh, mungkin maaf ya, mungkin kalian tuh bisa menjudge luar ya, tapi kalian tuh nggak pernah tahu dalamnya tuh serapuh apa. Iya betul. Nah dari situlah saya mikir, enggak, lu punya potensi baik nih gitu. Iya. Saya udah sedekat itu bang, kita naik motor, dia nerima, suka dengan kesederhanaan dan semacamnya. Dia punya potensi baik, cuma selama ini nggak punya kompas dalam hidup. Nah, nggak ada yang ngarahin. Nggak ada yang ngarahin, dan bahkan diarahkan oleh pria-pria yang berusaha deketin dia. Dinolak bang, karena pria-pria ini tujuannya iya itulah ya betul. Ngerti kan? Semua pria kan kayak gitu kan. Ya. Kalau bertujuan untuk nakal dan bandel, karena dia tampilan yang nggak dipungkiri guys. Betul, istri saya bukan terlahir dari anak pesantren, bukan terlahir dari agamis, warga agamis, keluarganya. Maaf ya. Yang tiba-tiba tertutup enggak. Ya, tapi awal ketemu saya aja, sejujurnya, buka jaket dia, pakai tank top bang. Ini udah kelihatan kemana kurang bahan ya. Iya kayak gitu-gitu. Dan dia ngetes tuh, dia suka ngetes pria dengan cara itu. Lu lihatnya badan, maaf ya, badan bener. Atau karakter gua nih. Iya betul. Nah pria-pria kan banyak yang kesleo di situ tuh, yang kepleset. Iya. Wah langsung hasrat pengen, nakal, bandel aja. Iya. Pas saya kayak gitu, kebetulan saya deket sama wanita nggak sekali 2 kali. Jadi udah terbiasa bang. Yang ngeliat kayak gitu, ini udah jadi teman aja lah. Saya nganggap teman malah ngejar-ngejar begitunya, luar biasa. Karena Kak Marcel sendiri gini loh. Ini yang mungkin gue pelajarin ya. Orang yang udah pernah dari bawah, udah pernah ngerasain susahnya hidup, orang yang udah pernah berjuang benar-benar dari bawah. Tadi kan Kak Marcel bilang tukang gorengan. Beneran. Tukang gorengan itu bertahun, kalian tuh jangan mikir tuh tukang gorengan tuh kayak ya udah dia cuma jual gorengan terus nggak ada yang mungkin ngerendahin, nggak ada yang ngehina, mungkin dagangannya laku nggak laku, terus jadi tukang gojek, yang maksudnya maaf ya, 3 tahun panas-panasan, hujan-kehujanan, tidur di pinggir jalan, maksudnya pakai orang kardus. tuh yang udah ngerti tuh value hidup, orang yang udah ngerti, maaf ya, buat dia yang aku lihat dari Kak Marcel tuh value-nya tuh yang orang gak lihat tuh value karakter Kak Marcel nih gak main-main. Maksudnya orang yang udah ngerti susahnya hidup tuh susah dan berjuangnya hidup ya berjuang. Iya betul. Jadi kalau mau deket sama orang aja seperti istri gitu, Kak Ratu pas mau deket aja kan, maaf ya tadi buka begini buat dia tuh udah saya nggak cari itu. Iya bener, betul. Bener ya, saya nggak cari itu, saya carinya kalau casing, kalau fisik itu mudah, tapi kalau karakter itu yang sulit. Iya betul. Saya biasa ketemu orang baru, saya pelajarin dulu hidupnya. Saya pelajarin dulu. Saya pelajarin hidupnya, karakternya, kebiasaannya kayak gimana, untuk bisa menyelaraskan. Jadi saya nggak pernah, lu yang harus laras ke gue, lu yang harus ngerti gue. Enggak, kan banyak orang kayak gitu. Harus balance, harus main. Saya lebih suka lebih mengerti bang, daripada dimengerti. Karena dengan kita mengerti orang itu, kita bisa tahu caranya masuk. Terus juga orang itu kita bisa ajarin. Kalau kamu mau masuk kehidupan saya, caranya lewat sini loh. Iya. Bang, lu nih, mau dipotong. Tahu nggak, sulitnya hidup gue sampai ke tahap ini bang. Gue kan mungkin banyak yang berpikir, pesulap merah tahu dari mana pengetahuan sebanyak ini, hipnotis, punya gelar dan semacamnya. Modal gue 1M bang, dulu belajar, nggak punya duit. Modal gue 1M, mulut namanya. Sumpah. Jadi di zaman orang-orang bisa dibayarin orang tuanya ikut seminar ini, workshop ini, les ini itu, gue nggak bisa bang, total. Kuliah gue nggak mampu dulu, nggak kuliah gue. Nah lulus sekolah itu umur 16 tahun itu, sebelum lulus kuliah, gue udah mulai, orang tua gue ngejual rumah, kan bangkrut, ngejual rumah untuk pindah ke kontrakan. Nah dari saat itu nol, gue mikir itu kontrakan terakhir bang, 1 tahun terakhir. Gue nanya ke orang tua, Pak, ini kalau misalkan tahun ini kan kita bayar, terus kan udah nggak ada kerjaan nih, bangkrut. Tahun depan kita gimana Pak buat bayar kontrakan? Ya kalau tahun depan emang nggak ada duit lagi, cari aja jembatan terdekat. Sampai ke tahap itu bang.
Dari situlah gue, wah anjir, orang tua gue udah angkat give up nih, udah angkat tangan. Udah nyerah ya? Iya, udah nyerah sama kehidupan. Wah mati. Berat loh. Nah, gue nggak kerja apa-apa. Akhirnya gue mikir di Itu dompet. umur? Maaf. 16 tahun. 16 tahun. Iya, gue mikir di dompet gue ada 100.000 bang waktu itu. Gimana caranya gue muterin 100.000 ini jadi duit nih? Buat kontrakan. Buat kontrakan tahun depan nih. Karena masih ada waktu 1 tahun untuk nggak bayar kontrakan. Setahun itu bayar listrik doang gue mikirinnya. Nah, 100.000 itu gue puterin belanja waktu itu sosis-sosis yang 1.000-an. Yang dijual 1.000-an itu sosis, cireng dan semacamnya. Gue jualin di depan masjid. Jadi anak-anak pulang ngaji, jajan sore sampai ke malam gitu. Tiap hari tuh gue jualan pulang sekolah gue jualan, pulang sekolah gue jualan. Nah, mungkin waktu itu sebulan dapatnya 500.000, gue ingat banget 500.000. Dan yang mengsedih lagi bang, gue kan kalau ikut-ikut komunitas, kumpul komunitas kan gue ikut ya. Tahu nggak? Gue biasanya datang 30 menit sebelum mereka datang, 15 menit, 30 menit sebelum mereka datang. Dan gue nyari, misalnya ngumpul di Starbucks ya gitu, ngumpul di McDonald ya, KFC ya. Yang gue lakukan adalah datang 15 menit sebelumnya untuk ngelihat meja mana yang baru tinggal sama orang. Baru tinggal sama orang. Jadi masih ada piring kotor ya. Seolah-olah habis makan. Betul. Gue duduk di situ, gue ambil tisu, gue lecek-lecek, gue taruh di atas piring, duduk. Teman-teman pada datang, Sel udah makan? Udah. Nggak ada duit. Tapi ya harus, ya itu cara bertahan. Cara bertahan, biar kan kalau dalam kepercayaan saya tuh Islam juga mengajarkan nggak boleh memperlihatkan kesulitan ke orang umum. Iya. Makanya saya dengan punya prinsip kayak gitu, saya juga nggak mau dikasihani bang pada saat itu. Iya, udah ngumpul, yang lain pada beli makan. Ada 1 orang 2 orang yang tahu aslinya saya bang, yang kadang beliin makanan. Gitu. Tapi mereka juga ya udah, yang penting kita berdua aja tahu. Nah nih. Keren Jadi, loh itu. Dan tadi modal satu mulut. Iya. Dari mana saya tahu pengetahuan ini? Dulu di Facebook ada seminar usaha bisnis modal dengkul dan semacamnya. Harga tiketnya 3 juta. Terus kayak misalkan ada hipnotis, harga tiketnya 2.500.000. Duit dari mana gue buat ikut kayak gitu? Milang ke orang tua buat makan aja kita susah gitu. Iya, nah, yang gue lakukan tau nggak? Gue telepon, pakai telepon rumah dulu di rumah gue yang lama. Itu ada telepon rumah, gue telepon, Pak, ini tanggal sekian ada seminar ya? Iya, saya bukan mau daftar Pak, saya mau mengajukan diri untuk jadi kru, gratis deh, nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Gitu. Oke. Ada beberapa yang nolak, ada beberapa yang nerima. Yang beneran dikasih nasi box doang. Gue kesana naik angkot, turun, bilangnya gue pengen belajar event. Padahal gue tujuannya nguping. Keren loh. Sumpah, gue nguping bang. Makanya gue tahu teknik bisnis. Sekarang alhamdulillah, gue punya apotek di Bintaro, gue punya pabrik emas di Solo. Hasil dari 1M itu mulut. Jadi karena ya nggak punya uang, nggak punya duit, ya punya modal mulut. Yang penting coba aja dulu. Gue belajar. Mungkin orang-orang yang ikut seminar karena merasa udah bisa bayar, mereka nggak terlalu nyerap ilmunya secara mendalam itu. Lah gue ngasihin air mineral, buku-buku catatan, goodie bag ke peserta, duduk di paling belakang, dengerin. Jadi kru, ya kadang-kadang gue disuruh apa, tolong bersihin sana, bersihin ini. Makanya gue dulu bang, gue doa ke Tuhan, gue pengen, ya Allah ini kalau boleh mah, saya pengen ngerasain orang-orang yang duduk di depan, biar nggak disuruh-suruh gitu. Enak gitu bisa dengerin terus nyatet bebas gitu, maksudnya nggak usah mikirin wah harus beresin, iya, udah ada betul. orang yang beresin. Betul, enak dikasih minum kalau haus. Kita kan harus nunggu eventnya selesai buat minum iya, dan baru semacamnya. itu juga iya bener. Iya kan, nah makanya gue dulu doanya kayak gitu, dan sekarang luar biasa emang. Gue sering jadi pembicara ya, kayak kemarin gue jadi pembicara di event yang jumlahnya pesertanya 10.000 orang, event terbesar di dunia, event agama kayak gitu di dunia. Nah itu kayak contohnya sekarang gue jadi pembicara naik panggung, untuk ngebicarain tentang modal gimana perjuangan hidup gue nyampe ke sekarang. Ketika gue baru naik panggung bang, gue sering banget ngelihat posisi kru yang duduk di belakang, yang dulu gue duduk. Flashback ya? Iya, gue bilang, ya Allah ini kayaknya gue kedepanan dah. Gue kan dulu pengen, ya Allah pengen duduk di depan, beneran di depan, tapi sekarang di depan panggung. Keren. Gitu, di depan panggung. Jadi luar biasanya kalau doa kayaknya perlu detail dah. Iya kan, di depan jadi peserta. Dulu kok gue doanya pengen duduk di depan dah. Iya, itu tuh kalau di kepercayaan gua tuh Kak, Kristenan tuh Tuhan itu
kadang kita berdoa sama Tuhan, Iya. kita minta sesuatu, tapi kadang jawaban doa itu nggak sesuai sama doa yang kita panjatkan ke Tuhan. Tapi Iya. Tuhan tuh kasih apa yang kita butuhin, kasih apa yang Iya, bisa betul. kita dipercayakan sama Dia. Betul. Dan gini ya, kenapa mungkin Kak Iya. Marcel nggak dikasih duduk di depan peserta? Karena Kak Marcel ditaruh di atas panggung kan, Iya, betul. supaya Kak Marcel bisa bukan cuma jadi yang nonton lagi, tapi Kak Marcel tuh jadi orang yang akhirnya memberikan materi, memberikan berkat gitu loh buat Iya. semuanya. Itu kan Betul. itu mulia banget dan keren ya. Jadi Iya. sekarang setiap kali naik Panggung panggung, ada masa 10 detik, 15 detik saya diem. lihat gitu Iya, kan. saya diem ngelihat kru-kru pada, dulu saya duduk di situ tuh. Dulu saya capek tuh duduk di situ gitu. Itu mungkin yang bikin Kak Marcel tuh tetap bisa grounding ya, tetap bisa, oh saya tuh pernah di situ loh. Iya, betul. Enggak, maksudnya gini, banyak kan orang yang udah ada di posisi di atas, dipercayakan, dikasih, diangkat derajatnya, iya, betul. tapi lupa diri. Betul. Kak Marcel tuh puji Tuhan ya, maksudnya diingetin terus sama Tuhan tuh, dikasih karunia. Iya, Dulu saya situ. keingat betul. Ngelihat ojek online, bahkan Bang, dulu ojek online, makanya doa gue itu kayak entah ini kayak sumpah yang tiba-tiba terjadi atau enggak. Gue jadi ojek online 3 tahun Bang, tangan belang. Kalau iya, tangan belang. Iyalah naik motor, iya. Ini segini doang nih. Ini kalau pakai sarung tangan. Iya, sarung tangan di setengah itu. Iya. Sini doang nih biasanya, Iya. ujung-ujung sini nih. Iya. Bener. Sininya putih, atas hitam. Nah itu, gue kan dulu berangkat pagi, makanya gue merasa aman tuh pas ojek online itu Bang. Gue bisa bayar kontrakan, bisa pindahin orang tua ke kontrakan yang lebih besar, bayar listrik aman. Gue mikir, udahlah kayaknya ini pekerjaan terakhir ojek online dulu mikirnya. Nah ketika ojek online itu Bang, gue ngeliat ada orang yang mobilnya atap kebuka. Gue cuma pada saat itu mikir, ya Allah, bukan, tau nggak? Ya Allah, itu orang anak orang itu kerjaan orang tuanya apa ya? Gitu. Bisa sampai beli itu ya. Sampai bisa ngerasain kayak gitu. Kalau boleh, saya pengen punya temen. Gitu, Bang. Gue doain. Kalau boleh, saya pengen punya temen yang punya mobil kayak gitu, biar saya bisa ngerasain duduk di sebelahnya gitu. Nah, singkat cerita, ketika saya jadi artis, jadi pengusaha dan semacamnya, boring nih Bang sama hidup. Semuanya udah punya mobil, rumah ada semua. Boring. Saya lagi lihat iklan di Facebook kayak gitu. Ada nih jual limited edition. Cuma 4 di Indonesia mobil. Mobil atap kebuka yang dulu saya lihat. Gile. Beli itu? Beli langsung pakai. Cobain ngerasain. Bawa ke orang tua. Orang tua kan nggak pernah punya mobil cash, apalagi ngerasain mobil kayak gitu. Bawa ke orang tua. Orang tua kaget. Saya bawa keliling-keliling pakai mobil atap kebuka. Merinding lu. Bener. Orang tua satu keluarga besar Bang, nggak ada yang punya mobil cash. Apalagi bisa ngerasain mobil kayak gitu, mustahil. Itu cuma keluar dari mulut doang. Padahal doanya boleh Tuhan, kiranya ngerasain temen yang punya mobil begini, biasanya bisa duduk sebelahnya, ngerasain lah itu mobil kebuka kan. Iya bener, pengen ngerasain gimana sih rasanya diliatin orang-orang. Ngerasain naik mobil sambil ngerasain polusi Indonesia kan, polusi Jakarta. Karena keren Bang dulu di mata gue, tapi ternyata pas udah punya, gak enak juga ya? Biasa aja, panas ya. Mobil udah ada AC, enak-enak ditutup, dia buka. Panas. Iya. Nah, mungkin ada yang berpikiran juga Bang, wah lu pas miskin ditemenin istri pertama, sedangkan udah kaya sama ratu gitu. Enggak Bang. Jadi pas ojek online gue nggak ada siapa-siapa, 0. Jadi pas ojek online itu gue nge-YouTube itu biar dulu kan gue udah belajar nih Bang, apa yang gue pelajarin modal 1M itu. Gue cuma mikir, kalau gue nggak taruh di YouTube, ini akan sia-sia dong dulu yang gue pelajarin. Waktu-waktu yang gue keluarin. Akhirnya di tahun kedua gue ngojek itu, gue taruh YouTube lah seminggu sekali. Semua yang gue tahu. Taruh di YouTube aja, nggak berharap apa-apa. Taruh di YouTube seminggu sekali. Tiba-tiba naik, dapat kontrak nge-host dulu. Dapat kontrak nge-host di salah satu aplikasi gitu. Nah, awalnya aplikasi sebelah, aplikasi Cina gitu, 5 juta per bulan. Gue udah bangga tuh, 5 juta per bulan. Oke lah. Udah mulai di tahun ketiga gue mikir, tahun ketiga ngojek, udahlah, kayaknya udah nge-host aja lah gitu. Ojek udah berhenti. Penghasilan juga makin turun kan, subsidi hilang, subsidi dari kantor. Iya. Ojek, udahlah fokus di entertain, nge-host 5 juta nih per bulan Bang. Pas memutuskan berhenti dari ojek online, tiba-tiba yang punya aplikasinya, Mas Marcel ini kayaknya bulan depan kita nggak bisa lanjut lagi ya. Mati gue. Bulan Gimana depan tuh?
bulan depan nggak bisa lanjut lagi karena ini udah maksimal nih gitu. Itu gue belum deket-deket sama wanita, belum Bang, masih fokus gimana caranya orang tua gue bisa hidup. Hidupnya enak, tempat Hidupnya enak. tinggalnya enak, Iya. nyaman, tenang. Iya, bayar listrik aman, semuanya aman. Wah, ditelepon kayak gitu, mati gue. Terus gimana nih? Wah, doa nangis-nangis lagi Bang, itu nangis-nangis baru tuh ke Tuhan. Ya Tuhan, ini kalau misalkan nggak ada pekerjaan lagi nih, saya balik lagi ke Gojek, tapi mungkin ke Grab-nya daftarnya, karena Gojek udah keluar dulu. Karena subsidinya ya. Iya, seperti ini. Mungkin saya akan daftar Grab nih. Ya Tuhan, ini ya udah saya pasrah nih, gitu. Ingat Bang, tanggal 20 dikabarin, tanggal 28 putus kontrak Bang. Nangis tiap hari tuh. Wah mati nih, masa ya nggak ada penghasilan dong. Seminggu ya? Iya seminggu. Saya nangis. Nyampe deket tanggal 28, ya udah saya pasrah. Saya udah mau daftar ke Grab tuh Bang, ojek online. Saya udah mau daftar ke sebelah tuh, aplikasi sebelah. Pas mau daftar, tiba-tiba ada telepon. Tanggal 25-nya. Tanggal 25 ada telepon, Mas Marcel, saya ngelihat di aplikasi sebelah Mas Marcel ini ya, join aplikasi ya, nge-host. Oh iya kebetulan iya. Wah, Mas Marcel bisa nggak pindah ke aplikasi kita aja? Dia bilang, ke aplikasi? Emang live-nya berapa kali? Kalau di sebelah kan 22 kali ya saya dengar. Pindah ke aplikasi kita 10 kali doang sebulan live-nya. Wah, ada siapa aja? Ada Triswaka, ada Ucok Baba dan lain-lain. Wah, oke nih saya mikir. Ya udah nanti saya bilang ke aplikasi sebelah untuk stop. Coba saya pindah. Padahal udah di stop Bang. Ya kan? Ya, kan nama harga diri, ya kan? Biar negonya Yoi, enak. betul. Awalnya saya mikir gitu, wah 10 kali berarti lebih kecil dari sebelah dong. Iya. Saya mikir biar negonya enak. Saya bilang, ya udah nanti deh sebelah nanti saya bilang stop. Saya diemin tuh Bang, berapa jam, 3 jam, 4 jam, saya telepon lagi. Padahal diem, makan. Ya biar Iya. biar ada bargaining point-nya Iya. lah. Telepon nih Bang, 4 jam kemudian. Halo, iya. Kebetulan tadi saya udah ngobrol. Iya, katanya bulan ini bisa nih tanggal 28 untuk stop. Oke. Gitu. Bulan besok saya bisa ke aplikasi ini. Oh ya udah Mas, sekarang kita nego budget ya. Gini Mas, kita kan udah pasti nih, kita udah hitung-hitung, kita sih pengennya sat-set aja Mas, gitu. 10 kali live, itu per sekali live itu 1 jam. Ini nanti ada di luar saweran juga kalau dari penonton ada saweran, Oke. gitu. Iya, kita nawarin per bulannya 30 juta untuk kontrak 3 tahun. Deal. Deal. Langsung deal gue. Udah. Dia nggak tahu budget di aplikasi sebelumnya Bang. Sekarang Anda tahu kan? 4 jam itu dia nggak ngapa-ngapain. Iya. Dulu 3 tahun deal 30 juta tuh Bang. Wah, itu dikontrak. Nah, dari situlah megang duit pertama. Mulai tuh pede Bang, udah orang tua udah tercukupi semua, fokus di entertain, YouTube dan nge-host. Nah, baru kenal wanita lah, kenal cewek di situ. Deket-deket sama cewek. Jadi ketika kenal istri pertama itu jadi admin di host Bigo Live saya itu, di host live itu. Jadi ketika saya jadi nge-host dengan gaji 30 juta per bulan, itu kenal sama istri pertama. Dia di situ juga. Iya, dia jadi admin. Jadi adminnya. Jadi itu kenalnya tuh emang ya di pekerjaan udah ada pekerjaan yang udah settle gitu, yang udah emang sama-sama tuh di posisi level yang sama. Iya betul. Nah, level yang sama. Iya, level yang sama betul. Jadi ketemu Ratu pun ya sama aja. Kan 1 tahun kemudian. Iya. Jadi kalau ini buat bukan validasi, tapi ini emang true story-nya ya. True story-nya begitu. Jadi makanya nih bukan dari nol maksudnya nggak ada siapapun. Iya, orang sekarang close aja dia orang dari nol. Jarang ada orang tuh yang mau iya mau susah-susah gitu dan maksudnya ya mungkin ada, tapi emang dulu ada Bang, saya punya wanita tapi luar biasa Bang. Wah, sakit hati banget dulu. Sampai sempat nggak percaya sama cinta gara-gara itu terhina gitu. lah ya. Terhina lah, dibilang harga diri ya. Aku nggak mau, ya udahlah kita putus aja. Aku ngelihat kamu kuliah nggak bisa, masa depan nggak punya gitu. Wah, dia nggak tahu sekarang kamu nonton dia siapa. Luar biasa dulu. Wah. Nah dari situ gue nggak percaya cinta, makanya ojek online gue fokus ke pekerjaan aja lah gitu. Nah pas jadi host baru kenal wanita lagi. Tapi jatuhnya jadi kayak main-main. Kenal sama banyak wanita tuh dulu. Karena ya uang gampang. Iya, uang gampang betul. Ya, hasrat pria muda. Iya, ibaratnya sekarang fasilitas banyak. Iya benar. Ya yang apa yang dulu tidak bisa dicapai sekarang bisa digapai. Betul, yang dulu nggak bisa makan di kafe gue ngerasain, gue ajak makan orang tua semua. Pokoknya yang orang tua gue belum pernah ngerasain, gue ajak Bang. Iya, dulu mungkin ngerasanya, oh dulu gue nggak dilirik, sekarang gue dilirik ya. Betul. Jadi untuk yang bilang, wah yang nemenin dari nol Tika atau istri pertama, tapi pas udah kaya sama Ratu, enggak.
ketemu sama Ratu juga di Di timing level yang yang sama. sama Di level kok. yang sama. Di level yang sama. Di level yang sama. Dan di sini nih apa ya? Akhirnya gue paham Iya. apa yang Ratu lihat dari lu. Oh, awalnya mungkin sama seperti netizen ya. Apa ya yang dilihat? Ya kan? Karena yang gue lihat nih, ya tadi gue ngobrol sama tim gue juga nih, asisten tuh kayak dia tadi dengerin, kak dengerin deh kak, ini bagus kak. Ya kan, lu udah dengerinnya sejam kan, gue nggak mungkin dengerin. Iya, Terus akhirnya gue paham apa yang Ratu lihat dari lu. Satu, tanggung jawab. Oh. Yang tanggung jawab yang dimana tuh gini, kerja keras, tanggung jawab yang dilihat pasti gini loh, orang yang berjuang buat orang tuanya, bertanggung jawab sama orang tuanya, berjuang dari nol buat orang tuanya ya, apa yang dia mikirin, orang tua gua dulu deh, orang tua gua dulu deh. Iya, gua kehilangan masa muda karena itu, sejujurnya. Itu tuh ya, perempuan itu kan pakai perasaan ya. Iya, perempuan itu bisa lihat loh. Iya, betul. Gimana ya? Mungkin dilihat kayak oke, di level yang sama, oh dia sekarang nih pesulap merah ini udah punya ini, tapi ada yang orang ini punya, pesulap merah punya nih, cowok-cowok laki-laki kaya-kaya itu nggak ada nih. Iya. Dia udah ngerasain gimana rasanya struggle, gedein gini. Cara ngomongnya beda, Kak. Oh. Dan wanita nangkep itu ya? Gini. Karena itu gue rasain sama istri. Iya. Dia sama dulu yang deketin dia, yang berduit banyak banget. Iya, benar. Tapi gue tuh dulu sempet, ini sedikit ya gue ceritain dulu tuh, gue pas pacaran sama Lady tuh, gue ini kan anak tunggal. Iya. Nyokap single parents. Nyokap kerja dari gue kecil lah. Gitu. Dari gue tuh, papa mama pisah dari gue umur 1 tahun. Jadi struggle lah. Struggle juga ya? Struggle. Wah, kalau orang ngeliatnya muka gue, enggak, Randy tuh enggak pernah susah. Iya. Enggak. Gue dulu makan KFC tuh tunggu nyokap gajian. Wih, masih mending bang, gue nggak pernah makan KFC. Iya kan, jadi lebih parah lagi. Ada yang lebih, iya jadi kayak iya. Ngerasain tuh dulu dari kelas 1 sampai kelas 6 SD tuh ngerasain ada setiap kelas 1 sampai kelas 5 SD lah. Iya. Pasti setiap tahun nih ada 3 bulan ngerasain makan tuh bawa bekal ke sekolah cuma nasi pakai garam dikepel. Udah itu aja. Pokoknya hidup struggling lah. Struggling. Gue tuh tinggal di rumah tuh sama oma juga, sama adiknya mama cowok, sama adik sepupu perempuan. Tinggal. Pas gue udah SMP, SMA, puji Tuhan, dapet lah karena muka. Iya. Oke, Ren, modeling, oke, syuting, oke, jalan nih, udah mulai megang uang. Oke, singkat cerita, ketemu lah sama Lady. Tapi di rumah itu mama tuh masih kerja. Iya. Di rumah itu cuma ada oma. Iya. Nah, gue ini karena anak tunggal, anak satu-satunya, dan gue tuh bergantung banget sama, bukan bergantung, tapi yang gue punya cuma mama. Iya. Gitu, gue nyokap. Jadi nyokap kerja, setiap kali mau jalan sama Lady, kita mikir dong, malam minggu nih. Iya. Malam minggu. Waktunya orang kan kalau mau jalan kan dipanjang-panjangin kan, kalau bisa dari siang. Iya, bener. Dari siang lu jalan. Gue selalu bilang kayak, aku baru bisa jalan jam 6 sore nih. Karena tunggu mama pulang. Waduh. Kenapa tunggu mama pulang? Pasti kan gue tuh selalu pikir gini, karena yang udah-udah pikirnya gue tuh anak mami. Oh, iya. Karena emang gue anak mami kok. Iya. Tunggu izin. Jadi gue tuh harus nunggu nyokap pulang, karena gue harus jaga nenek, oma di rumah. Kalau misalnya oma nih nggak makan, nanti dia kalau misalnya dia kucuk-kucuk jalan keluar dari kamar, dia jatuh, siapa yang nolong? Karena nggak ada mbak. Jadi gue harus jagain, kayak gue tuh, maaf ya, aku jam 6 baru bisa keluar, tunggu mama pulang. Kalau kalau kamu bersedia, kamu tunggu di rumah bareng sama aku. Jam 6 baru keluar? Nanti mama pulang, mama ambil napas dulu kan, habis pulang kerja, baru kita jalan ya. Jalan-jalan jam 7, setengah 8. Iya. Berarti kan waktu jalan mall tutup jam 10. Iya, bener. Itu cuma berapa jam tuh? Iya, tipis banget ya. Udahlah, singkat cerita gue pikir kayak, enggak lah, ini perempuan nih, udahlah. Yang deketin dia banyak yang jauh lebih hebat. Oh, sempet nggak percaya diri juga, Bang? Gue orangnya minder. Oh, sama berarti. Minder. Sama. Ya maksudnya orang yang pernah susah, karena gini, gue ngerti orang yang pernah susah, orang yang hidupnya tuh dulu pernah maaf ya. Iya. Kalau orang susah tuh nggak dilihat. Iya, bener. Orang susah tuh nggak dipeduliin, Bang. Nggak dipeduliin, beneran. Iya, beneran. Lu nggak bakal dilihat, lu nggak bakal dianggap, apalagi lu nggak bisa. Maaf ya, gue dulu sekolah bodoh. Akademik gue nggak pintar. Sama. Iya. Karena kita tuh udah terlalu pusing mikirin, gue gede jadi apa ya? Iya, bener. Kayaknya nggak ada masa depan nih. Harus bisa.
ngasilin uang Iya, dan iya. uang buat keluarga, minimal gue jadi orang. Betul. Gue pikir kayak udahlah Lady nggak bakal mau lah. Iya, Dan iya. yang deketin dia tuh banyak kok, pengusaha-pengusaha, Iya, orang-orang kaya, orang-orang hebat-hebat lah. betul. Dalam pasti sama mereka. Ternyata singkat cerita ya dia mau sama gue ya alasannya pas udah nikah dia ngomong, ya karena aku lihat kamu tuh Tanggung jawabnya. nungguin nenek Iya, di tanggung rumah. jawabnya. Bisa masakin ya walaupun mungkin masakannya ya ala kadarnya, nenek Iya, mau iya. makan apa. Ya udah ditungguin ya. Padahal kan kita sambil nungguin kita, aduh malu gua nih, malu Iya, anak iya. mami nih gua nih. Iya, iya, Aduh, iya, ini iya. nggak keren banget ini. Aduh, aduh. Ternyata Iya. itu yang perempuan Itu lihat yang perempuan lihat, iya. dan gua ngelihat Ratu. Kak Ratu, lihat Kak Marcel ya Iya, itu mahal. Maaf ya, laki-laki boleh punya uang, tapi karakter itu lebih mahal iya, dibanding iya. uang. Masya Allah. Iya, karena gini Bang, awal gue juga nggak percaya diri. Gue kan main nih ke rumahnya, kan ada neneknya, ada anaknya kan dulu. Main nih ke rumah, set. Buset itu di kamar ya Bang, bunga, bucket bunga dari cowok ini, cowok ini, cowok ini. Banyak banget tuh bunganya yang mahal-mahal nih. Iya kan? Iya, yang mahal. Terus ada coklat, ada ini. Wah, emang udah jadi temen aja gitu. Awalnya mah, jadi teman aja. Kayak gitu udah. Ya udahlah. Orang sama gue Bang, ya itu tadi telur dadar, telur gulung. Iya, gue juga ada. Iya, maksudnya kan kayak ya udah ini kan jajanan-jajanan pas gue susah dan ini bikin Iya hati bener, gue seneng gitu kan. betul. Gue juga pengen lu ngerasain juga nih. Iya, Ternyata masuk ya. iya malah masuk. Dan itu natural emang bukan dibikin-bikin. Iya Karena memang kan? natural. Orang naik motor, gue inget motor pertama kali itu naik motor yang dia pun bilang gitu, "Gak tau Mas, aku cinta banget kecintaan sama kamu." Pas aku diajak naik motor yang kacanya pecah. Motor Shogun Bang, motor Shogun lama, Ya, jadul. Shogun. Iya, Nih ya, kalau buat yang nggak tahu nih Genzi nih ya. iya, Shogun itu tuh dulu zamannya gua tuh motor keren. iya, Tapi mungkin zamannya pas lagi iya. sama Karatu, Dulu. Shogun itu tuh Motor udah motor jadul. itu udah nggak ada, nggak tahu Scarpatnya gue juga udah nggak tahu di mana. Itu motor lama. Iya, Udah nggak kacanya mogok pecah. bagus itu. Iya. Mogok. Mogok. Nggak bisa nyalain, tapi bahagia-bahagia aja. Nah itu yang gue bingung bahkan waktu itu, kok Ratu sebegini ngejarnya di saat dia punya pilihan, padahal gue udah punya istri pada saat itu, terus juga dia paham posisinya kayak gimana. Kok dia sebengejar-ngejar ini ya, padahal punya pilihan yang untuk hidup aman dan nyaman dengan Iyalah, pria-pria yang mau luar cari biasa. yang mau cari yang berpenghasilan besar Iya, ada. banyak. Mau yang mungkin Keturunan, tampang, iya, ya banyak. keturunannya. Iya Ini betul. ada, tapi kenapa? Karena Iya yang betul. gue lihat ya satu Kak, karakter satu. Iya. Kedua, perempuan itu tuh yang gue pelajarin dia ngelihat tuh laki-laki tuh kalau uang tuh perempuan tuh yakin. Karena ini yang selalu istri gue ingetin ke gue Kak. Saat gue mungkin lagi di posisi di bawah, gue lagi ngedown, dia selalu bilang, "Aku sama kamu itu bukan ngelihat apa yang kamu punya, Iya. materi atau apa yang dari fisik kamu. Ganteng apa segala macam enggak. Tapi tanggung jawab." Iya sih bener. Karena kalau materi itu bisa dicari. Betul, betul, betul. Kalau boleh kaya laki-laki, tapi kalau nggak bertanggung jawab, nggak ada apa ya, nggak ada gairah untuk gue harus nafkahin, gue harus gini, gue harus gini. Percuma, uang tuh bisa habis. Iya betul. Bertanggung jawab, karakter dan Fisik bisa tua, ya. fisik bisa tua. Iya bener. Iya Uang maksudnya bisa. apa ya? Orang dan gue tuh selalu seneng tuh ketemu sama orang tuh yang emang tuh gini loh, orang yang pura-pura, oh gue dulu kecil susah, gue Iya. tahu. Ini enggak, Iya. ini beneran. Maksudnya apa ya, orang yang dari kecil susah, dari Iya. tahu apa ya, perjuangan dari nol tuh kayak gimana, ngumpulin sedikit demi Iya, iya. sedikit buat Tuh. belajar. Tadi yang keren tuh belajar di seminar jadi Iya, kru. jadi kru. Itu yang mahal, Iya, tuh betul. makanya Dia mungkin ya. mempelajari itu ya, dia tahu Iya. sedetail itu tentang gue tuh. Dan Makanya. perempuan tuh sensitif tuh di situ loh, kayak. Iya, iya. Dan dia gini, dia tahu Kak Marcel itu nggak ngelihat dia dari fisik, Iya betul. nggak ngelihat dia ini. Enggak. Gini, mungkin kalau laki-laki yang maaf ya, yang ngelihat perempuan dari fisik, kalian itu bisa dipegang leher sama perempuan. Iya bener. Bisa Iya betul, dikendalikan. bisa dikendaliin, iya. Kalau perempuan itu lebih suka laki-laki, kenapa? Perempuan itu bisa nurut. Mungkin orang-orang netizen sekarang, kok bisa pesulap merah bisa mendapatkan ratu? Iya. Kok ratu bisa nurut sama dia? Iya. Kalian nggak tahu sejarahnya, Iya. kalian nggak tahu historisnya karakternya Marcel, Iya. karakternya Kak Ratu. Tapi, ya ini yang bisa gue Iya. pelajarin ya.
Kak Ratu pasti tertarik kayak, gue gak bisa pegang laki-laki ini, tapi gue bisa ambil hatinya dengan gue Iya, nurutin dia. betul. Karena karakternya mahal. Iya, bahkan keluarganya bingung bang. Sampai sekarang keluarga Ratu nanya ke gue, kok bisa Ratu nurut sama Marcel? Yang dikenal sama keluarga batu parah, dibilangin nggak mau nurut gitu. Tapi sama Marcel tuh kok nurut-nurut aja ya gitu. Gue nggak pernah bisa jawab, mungkin karena cinta aja, mungkin karena kesayangan. Cintanya karena apa? Nggak tahu gitu. Bahkan gue juga secinta itu sama Ratu, nggak bisa didetailkan bang, karena banyak variabel yang mendasari. Iya itu Bukan karena fisik doang, kan banyak yang karakter mikir. ya. Kita mencintai karakter orang tuh sama fisik Iya, tuh beda loh. banyak yang mikir bang, wah Pesulap Merah sama Ratu mah paling nafsu doang, karena dia ngelihat pakaiannya seksi-seksi dulu kan. Iya. Nah bayangin, untuk merubah dari seksi sampai pakai hijab itu Berat loh. Wah, 4 tahun itu bang kita ngejalanin hidup Berat. pelan-pelan. Awalnya pakai hijab, pakai cadar, lepas lagi, seksi lagi, pakai hijab lagi, terus bolak-balik ya. Iman kan naik turun. Dan itu kan yang digerus ego. Iya, yang digerus ego. Gue punya badan bagus. Bener. Kenapa? Betul. Kenapa gue nggak tunjukin buat apa badan gue bagus-bagus? Kayaknya gue gembrot. Iya, betul. Ujung-ujungnya gue ditutupin juga. Iya, itu ego wanita ya. Ego kan digerus kan. Terus kalau nanti aku ditutup dibungkus-bungkus begini, nanti kamu bisa lihat yang lain. Iya, dong. benar. Itu jawabannya kalau dari kamu dulu. lihat yang lain lebih kebuka-buka, Kamu tertarik sama yang lain gitu. Padahal makan enggak, kan di rumah nggak dibungkus gitu kan, Iya. pakai ketat-ketat ya nggak masalah. Kan pria tuh kadang nggak suka wanitanya jadi bahan halusinasi orang ya kan. Iya. Itu perlu kita akui, makanya kita menjaga itu ketika kita cinta sama seorang wanita gitu. Dan itu tuh jadi apa ya? Hubungan yang eksklusif. Iya. Yang aku lihatnya tuh jadi kalau mungkin ya ini terakhir dari semua pemberitaan yang ada, apa ya, terserah deh orang mau ngomong apa Kak. Iya benar. Kayak karena gini loh, buat gue pribadi gue sangat respect sama Kak Marcel sama Pesulap Merah karena apa, karakternya ini nggak main-main, perjuangannya struggle dan buat gue juga rasa kayaknya lu juga udah nggak peduli sebenarnya, maksudnya dari lu perjuangan lu kayak lu sering juga direndahin sama orang, jadi sekarang benar. Mungkin sekarang bedanya ya lu direndahinnya mungkin dikatainnya ya lewat komenan. Betul. Sama netizen, maaf ya. Dari dulu udah sering, iya benar. Dan buat gua dulu lu mungkin lebih frontal karena orang ketemu orang. Iya benar. Kalau sekarang kan sebenarnya orang yang komenin lu jelek-jelek kan sebenarnya di balik layar. Iya, kita nggak tahu. Itu namanya pengecut. Iya. Mereka juga nggak tahu aslinya hidup kita kayak gimana. Betul. Orang tuh dari 2022 baik-baik aja. Tiba-tiba pas ke publik ngapa jadi nggak baik-baik aja nih. Iya. Kan anehnya gitu. Ibaratnya gini loh. Kita nggak bisa nilai hidup orang tuh dari masa lalunya. Dan ini bang, banyak penilaian, maaf dipotong, banyak penilaiannya kayak gue sama Ratu, pasti Pesulap Merah nafsunya doang. Ratu ke Pesulap Merah pasti duitnya doang. Padahal di balik itu enggak bang. Total, Ratu ngelihat gue bukan dari duitnya. Kalau dari duitnya, banyak pilihan dia guys. Yang lebih dari gue sama ceritanya kayak lu bang. Bener, kayak banyak kita tuh serpihan kerupuk itu. Iya, inilah remah-remah energen. Remah-remah energen iya. Kita remah-remah energen dibanding yang cowok-cowok yang deketin mereka. Remah-remah Talasa. Iya. Masuk tuh. Remah-remah Talasa. Raffi masuk tuh Talasa. Kita bumbunya doang lah. 1 menit ya. Iya, kita bumbunya doang. Nah, sedangkan kalau dari itu dan kalau dari nafsu pria, kita daripada menikahi wanita, mendingan jajan, Bang. Nggak perlu bertanggung jawab sama hidupnya kan? Beda kalau itu komitmennya, iya. Nah, sedangkan menikah itu komitmennya lebih besar, bukan nafsu doang. Nggak bisa, walaupun ada unsur nafsunya, tapi itu bagian dari kecil yang harus kita terima gitu. Kayak misalkan kita harus nyediain tempat tinggal, bertanggung jawab sama stresnya istri kita kan, traumanya. Banyak yang harus dikerjakan, banyak yang dalam harus pernikahan dilewati ya. Betul, dalam pernikahan. Dan ini mungkin pesan terakhir gua nih buat yang nonton, kita tuh nggak bisa seperti tadi yang kita udah dengar, kita udah ngobrolin sama Kak Marcel, Pesulap Merah, kita nggak bisa melihat atau mengomentari, menjudge kehidupan seseorang, pilihan seseorang itu dari masa lalunya atau apa yang sudah pernah dia lewati, tapi kita bisa mendoakan apa yang sudah dia pilih dan apa yang sedang dia jalani ke depannya, karena kehidupan orang itu kan maju ke depan, bukan jalan mundur. Betul. Dan biar waktu yang menjawab, kita sebagai orang yang mengetahui beritanya, mengetahui
apa yang terjadi, tragedi atau musibah atau mungkin kabar baik, duka cita atau apapun itu, kita cuma bisa mendoakan yang terbaik. Jadi sebagai sesama manusia ya selayaknya ya kita saling mendukung ya, saling kalau mendoakan ya. berprasangka baik kalau dalam semua agama kan itu diajarkan ya. Berprasangka baik, kita jadi berkat. Iya, Dan daripada berprasangka buruk. berprasangka Itu akan buruk. balik lagi ke diri kita sendiri. Iya, karena kita pun sendiri saat kita berproses, Iya. saat kita menjalani hidup, kita kan juga mau ya didoain sama banyak Betul. orang, Betul. dapat doa-doa yang baik. Itu Ya, dia. ya. Oke. Kak Marcel, Ya. thank you. Terima kasih Pesawat banyak. merah. Banyak Sama-sama. banget ini yang diobrolin. Keren, Iya, pokoknya semoga bisa jadi inspirasi, Iya. bisa yang jadi baik, pembelajaran. yang baik ditiru, ya. yang tidak baik jangan udah lupakan aja. Betul. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya di Pejuang Tobat. Oke. Bye-bye. Bye.